Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Malik MPD selaku dosen dari mata kuliah Studi Agama Kontemporer. Dan yang saya hormati para penonton yang mungkin adalah teman-teman saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Saya sangat senang bisa berada di sini dan berbagi informasi yang saya harap akan bermanfaat bagi kita semua dan membuka wawasan baru. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haris Fadilah dengan NIM 231111417 dan saya berasal dari Palangkaraya. Saya dari prodi Tadris Biologi dengan angkatan 23. Pada pembahasan kali ini adalah tentang penuntasan ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai akhir. Saya berharap ujian ini dapat memberikan wawasan baru dan membuka diskusi yang bermanfaat untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pluralisme agama, apa itu toleransi menurut Anda dan apa batasannya. Pluralisme agama adalah pandangan atau prinsip yang mengakui dan menerima keberagamaan agama dalam masyarakat, yang melihat bahwa tidak ada satu agama yang lebih unggul dari yang lain, dan bahwa setiap agama memiliki kebenaran dan jalan yang sah untuk mencapai keselamatan. Dalam konteks Indonesia yang plural, pluralisme agama juga berkaitan dengan penerimaan terhadap keberagaman keyakinan yang ada, yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Adapun toleransi menurut saya adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan termasuk dalam hal agama, budaya, dan pandangan hidup yang memungkinkan terciptanya keharmonisan dalam masyarakat toleransi. Bukan berarti menerima semua praktek atau ajaran, namun saling memberi ruang dan kesempatan untuk hidup berdampingan secara damai. Batasannya, menurut saya pribadi, ketika toleransi tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai dasar yang diyakini, seperti hak asasi manusia, moralitas, toleransi bisa dibatasi apabila ada ajaran atau tindakan yang bertentangan dengan keadilan, kebebasan, atau kesejahteraan umat manusia. Singkatnya, pluralisme agama itu adalah pandangan yang mengakui bahwa ada banyak agama yang ada di sekitar di dunia ini tepatnya, dan masing-masing agama tersebut memiliki kebenaran dan cara hidupnya sendiri. Pluralisme tidak hanya soal toleransi, tapi lebih kepada penerimaan terhadap keberagaman agama sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dalam pluralisme, penting untuk menghargai kebebasan orang lain dalam beragama tanpa memaksakan pandangan kita. Tentu hal ini penting untuk menjaga kedamaian di masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Lalu, kita akan muncul pertanyaan seperti ini di dalamnya. Apa arti toleransi? Dan apa batasannya kan? Jika kita mengatakan seperti itu. Ya, jawabannya tuh singkat. Toleransi itu seperti yang telah kita jelaskan tadi, sikap yang saya jelaskan tadi, sikap saling menghargai dan memberikan orang lain untuk meyakini dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Namun, toleransi juga punya batasan. Batasannya adalah ketika kebebasan beragama sudah melanggar hak asasi manusia atau menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan. Misalnya jika seseorang menggunakan agama untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap orang lain, itu sudah melampaui batas toleransi.
Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang feminisme, kesetaraan gender, dan hubungannya dalam Islam. Jelaskan apa sikap Anda, mendukung ataukah menolak. Perlu kita ketahui, feminisme, kesetaraan gender, dan hubungannya dengan Islam itu apa? Jadi, arti feminisme atau kesetaraan gender adalah gerakan yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya, termasuk dalam hak untuk pendidikan, pekerjaan, dan keputusan hukum. Nah, hubungannya dengan Islam itu apa? Dalam pandangan saya, Islam secara prinsip mengajarkan kesetaraan antara pria dan wanita dalam banyak hal, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan mendapatkan hak-hak hukum. Namun, Islam juga memberikan peran berbeda bagi laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek kehidupan berdasarkan fitrah dan tugas yang diberikan oleh Allah, seperti dalam hal tanggung jawab keluarga dan sosial. Beberapa ajaran Islam yang dipahami sebagai pembatasan bagi perempuan, namun pemahaman yang lebih dalam dapat menunjukkan bahwa Islam sebenarnya mendukung kesetaraan dalam konteks yang sesuai. Sikap saya adalah mendukung kesetaraan gender dalam kerangka Islam yang mengedepankan kehormatan terhadap hak-hak perempuan, namun tetap sesuai dengan ajaran agama yang tidak mengabaikan peran alami perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Nah, jika dari singkatnya seperti ini. Feminisme adalah gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita, terutama dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam Islam. Sebenarnya ada banyak nilai yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih pasangan hidup, dan hak untuk harta warisan. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Jadi feminisme itu bisa sejalan dengan Islam. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Saya rasa feminisme bisa, ya. Namun ada beberapa bagian dari feminisme yang lebih radikal, yang saya rasa bisa bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seperti pemahaman yang menuntut pembebasan total dan peran tradisional dalam keluarga. Islam memang memberikan hak yang setara bagi wanita, tetapi juga menghargai peran mereka dalam keluarga. Seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa pandangan Anda tentang khilafah atau negara Islam? Menurut Anda, apakah khilafah bertentangan dengan Pancasila? Perlu kita ketahui apa sebenarnya arti khilafah. Ya, khilafah sebenarnya berarti kan seperti pemimpin kan. Nah, jadi kita harus memperdalam apa itu khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang dianggap sebagai penguasa umat Islam dan bertanggung jawab atas kepemimpinan dunia Islam. Konsep ini berasal dari tradisi Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saya melihat bahwa khilafah sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan secara ideal dalam konteks ajaran Islam. Namun dalam konteks Indonesia yang memiliki Pancasila dan sebagai dasar negara, menerapkan khilafah bisa dianggap bertentangan. Khilafah bisa dianggap bertentangan
khilafah bisa dianggap bertentangan itu karena ini, karena apa ya? Bentar, saya lupa. Hmm. Ya, dikarenakan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal kebinekaan tunggal ika, pluralisme agama, dan demokrasi. Jadi, menurut pandangan saya, khilafah dan Pancasila memiliki prinsip yang berbeda, dan di mana Pancasila lebih menekankan pada sistem pemerintahan yang demokrasi dan inklusif, sedangkan khilafah cenderung pada pemerintahan yang lebih otoriter dan religius. Oleh karena itu, saya melihat bahwa khilafah bertentangan dengan Pancasila. Itu menurut saya. Jadi singkatnya itu, Padi, khilafah adalah konsep pemerintahan dalam Islam yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan. Namun di Indonesia yang menganut Pancasila sebagai dasar negara, saya rasa khilafah tidak sepenuhnya sejalan. Pancasila mengakomodasi keberagamaan dan prinsip demokrasi, sementara khilafah cenderung memiliki pemerintahan yang lebih sentralistik dan otoriter. Lalu, apakah khalifah itu tidak cocok dengan Indonesia yang mengutamakan demokrasi dan keberagamaan? Nah, itu pasti harus kita jawab. Jawabannya benar sekali. Pancasila sebagai dasar negara lebih menekankan pada kerukunan antar umat beragama, musyawarah, dan demokrasi yang lebih sesuai dan kondisi sosial kita yang majemuk. Oleh karena itu, khilafah cenderung tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu, jelaskan apa yang saya ketahui tentang demokrasi dan hubungannya dengan Islam. Apa pendapat Anda terkait sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia tetap dipertahankan atau diganti dengan apa? Sebutkan alasannya. Oke, demokrasi. Apa sih sebenarnya demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan politik. Demokrasi memungkinkan adanya kebebasan berpendapat dan hak suara bagi setiap individu dalam menentukan arah kebijakan negara. Lalu, apa hubungannya dengan Islam? Dalam Islam sebenarnya mendukung prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang ada dalam sistem demokrasi. Dalam banyak hal, Islam mengajarkan untuk memutuskan suatu perkara dengan bermusyawarah atau permusyawaratan yang dapat dikaitkan dengan prinsip demokrasi. Namun, keputusan-keputusan yang diambil harus selalu berlandaskan pada syariat dan keadilan. Lalu, bagaimana pendapat saya? Pendapat saya terkait demokrasi ini di Indonesia adalah sistem demokrasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural. Meskipun terkadang terdapat tantangan dalam implementasi nilai-nilai demokrasi, saya lebih memilih untuk mempertahankan demokrasi yang ada karena sistem ini memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, pluralisme, dan hak asasi manusia. Lalu, pluralisme, pluralisme lah, maaf, nggak bisa move on masalahnya dari pluralisme. Langsung dari singkatnya itu seperti ini. Islam tuh sebenarnya mendukung prinsip musyawarah dan keadilan yang mirip dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mirip dengan prinsip demokrasi. Jadi saya rasa demokrasi bisa sejalan dengan Islam selama prinsip musyawarah dan keadilan dihormati. Jadi sistem demokrasi yang ada di Indonesia apakah
saya sendiri mendukung. Ya, saya mendukung demokrasi di Indonesia memberi kebebasan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Tentu sistem ini masih perlu perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan pemberantasan korupsi. Tapi secara umum, saya rasa sistem demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan musyawarah. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang saya ketahui tentang hubungan antara Islam dan HAM, dan apa sikap Anda terkait HAM, mendukung atau menolak. Perlu diketahui, Islam sangat menghargai hak asasi manusia seperti hak hidup, kebebasan, beragama, hak atas keadilan, dan perlindungan terhadap hak individu. Banyak ajaran Islam yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia seperti tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau agama. Sikap saya terhadap HAM adalah mendukung prinsip-prinsip dasar HAM yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti kebebasan beragama dan hak untuk hidup dan dalam kedamaian dan keadilan. Namun saya juga percaya bahwa dalam beberapa kasus penerapan HAM harus selalu dipertimbangkan dalam konteks moralitas dan prinsip-prinsip agama yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Lalu singkatnya, Islam sangat mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak atas perlindungan hukum. Semua itu dijamin dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan agar setiap manusia dihormati dan diberikan hak-hak dasar tersebut. Lalu, saya sangat mendukung hak asasi manusia selama tetap dalam kerangka ajaran Islam. Kebebasan beragama dan berpendapat harus dihormati, namun kita juga harus menjaga agar kebebasan ini tidak merusak hak orang lain atau merusak kedamaian. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Jelaskan apa yang Anda pahami terkait moderasi beragama di Indonesia. Jadi, perlu kita ketahui, moderasi beragama adalah sikap dan cara beragama yang menghindari ekstremisme dan kekerasan, serta menekankan pada perdamaian, toleransi, dan pengertian terhadap perbedaan dalam beragama. Moderasi beragama mengajarkan umat untuk menjaga keseimbangan dan beragama tidak terjerumus pada paham radikal maupun liberal. Lalu, moderasi beragama di Indonesia adalah hal yang penting karena Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama dan budaya. Dengan sikap moderat untuk beragama dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa menyinggung atau memaksakan keyakinan satu sama lain. Nah, singkatnya, moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim, dan selalu mengutamakan kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama ini penting di Indonesia yang memiliki banyak suku dan agama. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam fanatisme atau ekstremisme dan lebih mengutamakan saling menghormati serta menjaga kedamaian. Jadi, moderasi beragama bisa menjadi kunci untuk kerukunan dan harmoni antara umat beragama di Indonesia. Yap, benar sekali. Moderasi beragama membantu kita hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda keyakinan. Ini juga menjadi solusi untuk mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan antar agama. Begitu. Jadi kita telah sampai pada pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan yang terakhir ini sangat seru. Kenapa serunya? Karena jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dalam Islam dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Jadi, apa sih itu poligami?
Pasti para lelaki pasti tahu poligami itu apa. Tapi di sini saya akan menjelaskan ulang. Poligami dalam Islam merujuk pada praktek seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri dengan syarat tertentu yang diatur dalam syariat, yaitu harus berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi serta perlakuan yang semua sama terhadap istri-istri. Poligami bukanlah hal yang wajib, namun diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Sikap saya terhadap poligami adalah meski dalam sudut pandang meskipun Islam nih, bahwa meskipun Islam poligami itu diperbolehkan, dalam prakteknya harus ada pertimbangan yang sangat hati-hati. Poligami harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kemampuan untuk memenuhi hak-hak istrinya. Saya juga percaya bahwa poligami sebaiknya tidak dilakukan sembarangan dan juga hanya dalam keadaan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Islam. Di sisi lain, saya menghormati pilihan individu dalam hal ini selama tidak menyalahi hukum dan prinsip keadilan. Singkatnya itu, poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Salah satunya adalah harus adil dalam memperlakukan istri-istri dan memenuhi kebutuhan mereka secara merata. Namun Islam tidak mengharuskan poligami dan lebih menekankan pada keadilan dalam konteks kehidupan modern. Saya pribadi lebih memilih monogami karena lebih praktis dan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi, eh, apakah saya lebih memilih monogami atau menolak poligami selama dilakukan sesuai dengan syarat yang ada dalam Islam ya? Jawabannya saya lebih memilih monogami, tetapi saya menghargai pilihan mereka yang melakukan poligami selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Faktor utamanya karena ini, kalaunya seseorang yang harus melakukan poligami itu berarti dia tidak cukup untuk satu istri dan dia harus memperlakukan adil. Karena kenapa? Kalau poligami itu tidak bisa dipaksakan, karena bisa menjatuhkan hukumnya haram karena tidak bisa memenuhi hak istri yang satunya, seperti itu. Jadi lebih penting di monogami karena sudah pasti dan kita bisa yakin bisa memenuhi kebutuhan istri kita daripada berpoligami tetapi merugikan istri yang lainnya karena memaksakan, seperti itu. Terima kasih karena telah stay di sini sampai akhir. Saya ucapkan mohon maaf kalau saya banyak salah, ada tersalah ucap kata. Sampai jumpa di semester depan kalau saya dan Bapak kembali bertemu. Terima kasih Bapak untuk satu semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.